Selain nama Budiman Sujatmiko, kalian yang sering memantau berita drama perpolitikan negeri ini juga pasti karib dengan nama politisi yang satu ini, Adian Napitupulu. Yoip, politisi berwajah nyangar yang bertengger di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Selain rekam yang menampilkan doi di skak sama Rocky Gerung, apalagi fakta yang kalian tahu tentang Adian? Simak saja 9 fakta terkait Adian Napitupulu versi channel Data Fakta berikut ini. Tapi sebelum melanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Pernah kalah pilek. Adian Napitupulu dalam sejarah pergerakan mahasiswa tercatat sebagai salah satu penggerak aksi pendudukan kantor DPR MPR di Senayan pada tahun 1998. Kalian tahu kan kalau aksi ini yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto yang dianggap menderitakan rakyat. Nah, beberapa tahun kemudian, pasca aksinya di kantor para legislator, Adian juga tertarik untuk berkantor di gedung tersebut. Yakin sajalah bahwa ketertarikannya menjadi legislator karena pedulinya dia terhadap rakyat dan nasib bangsa. Sehingga ia mendaftar menjadi calon anggota DPR RI melalui PDI Perjuangan pada pemilu 2009 kemarin. Tapi sayangnya saat itu Adian tidak lolos melenggang ke Senayan. Adian baru menjadi legislator DPR RI asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada pemilu 2014. Saat itu ia memperoleh 35.589 suara di daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 5. Aktivis mahasiswa. Nama lengkapnya Adian Yunus Yusak Napitupulu. Dia lahir di Manado 9 Januari tahun 1971. Jadi kalau dihitung-hitung, usianya kini sudah nyaris setengah abad, tepatnya 48 tahun. Politikus PDI Perjuangan ini dahulunya dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang garang. Adian menjadi tukang gebrak dan tukang teriak salah satu organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Bagi kalian yang nggak tahu organisasi ini, sekadar info ya, GMKI ini merupakan organisasi mahasiswa yang sudah ada di negeri ini sejak 9 Februari 1950. Kayaknya yang aktivis mahasiswa tahu banget ya organisasi ini. Atau kalian yang pernah nonton film karya Riri Riza tentang kisah aktivis mahasiswa GI. Selain GMKI, Adian juga tercatat sebagai Senat Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI pada tahun 1995, alma maternya. Adian juga tercatat menggagas dan mendirikan sejumlah lembaga atau organisasi. Di antaranya yang didirikan oleh Adian seperti Aliansi Pemuda Indonesia atau API pada tahun 1996 dan Komunitas Mahasiswa Sejabotabek atau dikenal juga dengan nama Forum Kota atau Forkot pada tahun 1998. Drop out dari UKI. Kalian mungkin sudah tidak heran kalau aktivis mahasiswa yang drop out dari kampusnya. Nah, tapi harus digarisbawahi kalau aktivis yang drop out itu bukan karena bego. Beberapa aktivis mahasiswa yang drop out itu disebabkan oleh pihak kampusnya atau pihak yang sudah sering banget dikritisi tidak nahan lagi dengan sikap meresahkan aktivis tersebut. Dan sebenarnya nih, orang yang kritis seperti para aktivis tergolong manusia langka di negeri ini. Nah, lanjut tentang sosok Adian. Ternyata doi merupakan mahasiswa UKI yang masuk pada tahun 1991, tapi dia harus menerima didepak dari kampusnya. Ini karena Adian lebih sibuk mengurus rakyat dan berteriak melawan penindasan. Tapi beruntung, Adian Yunus Yusak Napitupulu akhirnya bisa lulus dari kuliahnya belasan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007. Rajin diskusi dan beraksi. Aktivis mahasiswa dahulunya memang bukan manusia biasa. Tidak cuma asal teriak-teriak, tapi benar-benar mengkaji sejumlah permasalahan sosial secara mendalam. Aktivis mahasiswa dikenal sebagai manusia-manusia yang rajin baca buku, baca realitas hidup, mengkaji ilmu pengetahuan, mendiskusikannya, lalu kalian tahulah mereka lalu turun ke jalan. Nah, Adian Napitupulu juga diketahui sebagai aktivis yang seperti itu. Di masa kuliahnya, Adian tercatat menggagas pendirian kelompok diskusi Pro-Deo di kampus Universitas Kristen Indonesia. Kelompok diskusi yang aktif membincang peradaban itu ia dirikan pada tahun 1994. Karena rajin diskusi, mendengar aspirasi rakyat, dan membaca realitas hidup masyarakat inilah, Adian bisa terjun dan turun langsung memberikan pelayanan untuk masyarakat. Salah satu wujudnya, beberapa tahun kemudian,
Adian dengan organisasi yang ia dirikan bernama Bendera atau Bendera Demokrasi Rakyat melakukan protes dan mogok makan sebagai bentuk solidaritas atas nasib kaum buruh. Anak Megawati. Kalian sudah nonton kan ulasan data fakta terkait Budiman Sujatmiko? Nah, kalau sudah, kalian pasti tahu kan kalau politisi itu sudah jadi anak emas Megawati sejak dia masih mahasiswa. Nah, Adian Apitupulu juga ternyata seperti itu. Sejak masih menjadi mahasiswa, laki-laki kelahiran Manado ini sudah menjadi pembela Partai Demokrasi Indonesia atau PDI-nya Megawati. Mirip dengan Budiman Sujatmiko, Adian juga terlibat membela Megawati dengan PDI-nya dari perebutan sekretariat oleh PDI Antek Soeharto. Nama Adian tercatat sebagai bagian dari posko pemuda dan mahasiswa yang mendukung DPP PDI Megawati dan kepemilikan kantornya di Jalan Diponegoro 58 pada tahun 1996. Ya, beberapa aktivis 90-an memang dekat dengan PDI dan Megawati karena keduanya juga diketahui bersikap kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Karena itu, Adian menggalang solidaritas dan mengajak teman-teman aktivisnya untuk membela Megawati dan PDI-nya saat terjadi perebutan paksa kantor DPP PDI 27 Juli 1996. Jadi konteksnya waktu itu mahasiswa aktivis ini merasa senapas perjuangan dengan PDI, bukan karena kepentingan politik praktis kekuasaan ya. Gerakan Peduli Rakyat. Salah satu wujud kepedulian Adian terhadap rakyat adalah dengan berkhidmat pada Lembaga Bantuan Hukum untuk Masyarakat yang dinamakan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara. Lembaga ini berdiri pada tahun 1996. Di LBH Nusantara ini, Adian tercatat pernah menjadi sekretaris eksekutif. Sampai kini, LBH Nusantara masih ada dan masih aktif memberikan bantuan hukum untuk masyarakat. Terakhir, khidmat LBH Nusantara mendampingi para korban pinjaman atau kredit online. Ia juga merupakan penggagas Rembuk Nasional Mahasiswa Indonesia atau RNMI 1 Denpasar tahun 1999. Ia juga tercatat sebagai penggagas dan pendiri Solidaritas Advokasi Korban Sutet Indonesia atau SAKSI yang kasusnya marak pada tahun 2004. Tidak cuma itu, Adian juga merupakan Sekjen 98 Center 2005. Adian juga merupakan pendiri Kota Law Office 2007, penggagas dan pendiri Arbas atau Aliansi Rakyat Adil Soeharto, dan penggagas Pertemuan Nasional Aktivis 98 tahun 2007. Buka-bukaan sumber dana aktivis. Aksi menggulingkan rezim Orde Baru salah satunya dilakukan dengan pendudukan berhari-hari kantor DPR MPR di Senayan, Jakarta. Sejumlah aktivis mahasiswa dari sejumlah daerah di negeri ini datang berkumpul di ibu kota. Pertanyaannya yang menarik atas ini adalah bagaimana mungkin mobilisasi massa yang begitu masif itu terjadi? Jawabannya mungkin karena penderitaan yang sama dan cita-cita hidup lebih baik tanpa rezim otoriter Soeharto. Lantas, adakah dana yang mengalir membiayai aksi tersebut? Dari mana asalnya? Nah, Adian menjawab perihal sumber dana ini. Adian mengaku bahwa gerakan mahasiswa saat itu bersifat sukarela. Para mahasiswa sama sekali tidak memiliki uang untuk membiayai gerakan mereka. Untuk itu, mereka mengamen untuk mencetak selebaran dan membeli kertas. Ia bahkan mengisahkan kalau istrinya yang juga aktivis mahasiswa pernah mengamen hingga menghimpun dana sebesar 2 juta rupiah. Ada juga, kata Adian, bantuan dari masyarakat. Kisahnya, ada seorang ibu yang bahkan rela mendermakan perhiasannya untuk dipakai membiayai gerakan menggulingkan Orde Baru saat itu. Itulah tadi sejumlah fakta terkait sosok mantan aktivis mahasiswa era 90-an, Adian Apitupulu. Menurut kalian kalau sekarang di tahun 2010-an ini, tokoh aktivis mahasiswanya siapa ya? Terima kasih sudah